Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, berjumpa lagi dengan saya Vivi Aziza Fatma. Dan di video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah, model dan metode pembelajaran. Dan kami dari kelompok 3 yang beranggotaan Devi Safitri dengan NPM 1911020148, Dewi Asia 1911020149, Vivi Azizah Fatmah dengan NPM 1911020158, Roy Susaili dengan NPM 1911020159, dan Herlina dengan NPM 1911020161 dengan judul Strategi Pembelajaran Bahasa Arab. Ya. Sebelum kita mulai presentasi pada kali ini, terlebih dahulu kita mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Presentasi pertama yaitu strategi pembelajaran bahasa Arab. Apa sih itu strategi? Secara umum, strategi dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi untuk sampai pada tujuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus yang diinginkan. Johnny berpendapat bahwa yang dimaksud strategi adalah suatu prosedur yang digunakan untuk memberikan suasana yang kondusif kepada siswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Mustafa dan Hamid mengungkapkan bahwa strategi pembelajaran merupakan rencana aturan-aturan langkah. Dalam penyampaian informasi ini dibutuhkan keahlian seorang guru untuk meramunya menjadi sebuah kegiatan yang menarik dan menyenangkan, agar dalam mentransfer ilmu pengetahuan tercipta situasi yang kondusif. Hal tersebut dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga yaitu ada partisipasi peserta didik. Proses pembelajaran saat ini peserta didik harus memiliki peran yang lebih utama. Nah, artinya peserta didik harus lebih aktif dalam proses pembelajaran. Untuk menjadikan peserta didik tersebut aktif, maka dibutuhkan rancangan strategi yang tepat dalam proses pembelajaran. Partisipasi peserta didik dapat membentuk praktik secara langsung atau memberikan latihan-latihan yang mengarah pada pembentukan sikap dan mental peserta didik. Yang keempat yaitu ada evaluasi. Nah, evaluasi ini perlu dilakukan untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Evaluasi dapat berbentuk umpan balik yang dilakukan oleh guru pada akhir proses pembelajaran yang berlangsung, atau dalam bentuk free test maupun dalam bentuk memberikan soal-soal tes. Nah, evaluasi dapat berbentuk umpan balik yang dilakukan oleh guru pada akhir proses pembelajaran yang berlangsung, atau dalam bentuk free test maupun dalam bentuk memberikan soal-soal tes. Nah, evaluasi yang diberikan bisa berupa tes lisan ataupun tes tertulis. Yang kelima yaitu ada kegiatan lanjutan atau follow up. Bentuk kegiatan lanjutan ini biasa berupa memberikan tugas pekerjaan rumah atau PR, kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, tugas bersama atau tugas kelompok, dan lain sebagainya. Namun, kegiatan lanjutan ini guru harus memperhatikan kondisi fisik dan psikis peserta didik serta materi yang ada agar terjadi proses pembelajaran yang kontraproduktif. Oke, selanjutnya yaitu ada strategi pembelajaran berdasarkan keterampilan berbahasa Arab. Nah, yang pertama ini ada strategi pembelajaran bahasa mufrodat. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran tarkib. 3. Strategi pembelajaran istima', strategi pembelajaran kalam. Yang kelima, strategi pembelajaran qiraah. Yang keenam, strategi pembelajaran kitabah. Nah, yang pertama, strategi pembelajaran bahasa atau mufradat, yaitu pembelajaran mufradat termasuk hal yang penting karena mufradat merupakan
tuntunan dan syarat dalam mempelajari bahasa Arab. Dalam pembelajaran ini tidak cukup dengan hanya menghafal mufradat, melainkan peserta didik diharapkan mampu menguasai mufradat. Peserta didik mampu menerjemahkan bentuk-bentuk mufradat dan mampu menggunakannya dalam sebuah kalimat dengan benar. Mustafa mengungkapkan bahwa tujuan pembelajaran mufradat adalah yang pertama, memperkenalkan kosakata baru kepada peserta didik, baik melalui bahasa, bacaan, maupun mafhumul. Yang kedua yaitu melatih peserta didik untuk dapat melafalkan kosakata itu dengan baik dan benar, karena pelafalan yang baik dan benar mengantarkan kepada kemahiran berbicara dan membaca secara baik dan benar pula. Yang ketiga yaitu memahami makna kosakata, baik secara denotasi maupun leksikal, berdiri sendiri. Nah, maupun ketika digunakan dalam konteks kalimat tertentu atau makna konotatif dan gramatikal. Yang keempat yaitu mampu mengapresiasi dan memfusikan mufradat itu dalam berekspresi lisan maupun tulisan sesuai dengan konteks yang benar. Yang kedua yaitu ada strategi pembelajaran tarkib. Apa sih itu tarkib? Tarkib adalah aturan-aturan yang mengatur penggunaan bahasa Arab yang digunakan sebagai media untuk memahami kalimat. Fungsi pembelajaran tarkib adalah untuk memperbaiki uslub-uslub dari kesalahan-kesalahan secara nahwiyah, membantu peserta didik dalam mencetuskan apa yang diinginkan oleh uslub-uslub yang mempunyai perbedaan yang sangat tipis, mengembangkan materi kebahasaan agar mudah difahami, membangun bi'ah lughawiyah yang benar, menjaga hubungan antara struktur kalimat dengan keindahan maknanya, meminimalisir keambiguan dan kelemahan makna dalam memahami sebuah ibarah Arabiyah, membekali peserta didik dengan kemampuan kebahasaan serta menyusun kalimat yang tepat dalam pembuatan kalimat sempurna. Strategi pembelajaran tarkib sama halnya dengan strategi mufradat, yang mana disesuaikan dengan masing-masing tingkatan. Pada tingkat dasar, strategi pelajaran ini menggunakan pendekatan kerjasama antara dua orang yang biasa disebut dengan the power of two. Tujuan yang ingin dicapai adalah agar peserta didik mampu membedakan antara isim dengan fiil dan huruf. Yang ketiga yaitu ada strategi pembelajaran istima, yaitu maharah istima, dimaksudkan sebagai kemampuan peserta didik untuk memahami bunyi atau ujaran dalam bahasa Arab dengan baik dan benar. Tujuan dari pembelajaran istima adalah menirukan, menghafalkan, merangkum pokok-pokok pikirannya, dan memahami isinya. Mustafa berpendapat bahwasanya ada 3 macam strategi pembelajaran istima dengan menggunakan media tape recorder atau compact disc, yaitu strategi menggunakan potongan teks, strategi merekam, dan strategi mengungkapkan kembali atau presentasi. Selanjutnya yaitu ada strategi pembelajaran kalam. Tujuan pembelajaran kalam mencangkup beberapa hal, antara lain kemudahan berbicara, kejelasan, bertanggung jawab, membentuk pandangan pendengaran yang kritis, dan membentuk kebiasaan. Strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran kalam antara lain, yang pertama ada strategi langsung, strategi jigsaw, strategi grup kecil, dan strategi melihat gambar. Yang nomor 5 yaitu ada strategi pembelajaran qiraah. Menurut Mustafa, target pembelajaran qiraah adalah mampu membaca teks bahasa Arab dengan fasih, mampu menerjemahkan, dan mampu memahaminya dengan baik dan lancar. Dan Mustafa mengatakan juga bahwa strategi pembelajaran qiraah dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada tingkat pemula atau mubtadi', yang kedua yaitu tingkat menengah atau mutawasit, dan yang ketiga yaitu tingkat lanjut atau mutaqaddim. Yang keenam yaitu ada strategi pembelajaran kitabah.
Menurut Mustafa dan Hamid, pembelajaran kitabah terpusat pada 3 hal. Yang pertama, kemampuan menulis dengan tulisan yang benar, memperbaiki khot, dan kemampuan mengungkapkan pikiran secara jelas dan detail. Dalam strategi pembelajaran kitabah, sama halnya dengan beberapa strategi pembelajaran yang lain, yaitu dibagi menjadi 3 tingkatan, tingkatan pemula, tingkatan menengah, tingkatan lanjut, mutaqaddim. Tingkatan pemula, apa itu? Menyalin satuan-satuan bahasa yang sederhana, menulis satuan bahasa yang sederhana, menulis pernyataan dan pernyataan yang sederhana, dan menulis paragraf pendek. B. Tingkat menengah atau mustawasid, yaitu menulis pernyataan dan pertanyaan, menulis paragraf, menulis surat, menulis karangan pendek, dan menulis laporan. Yang ketiga yaitu tingkatan lanjut atau mutaqaddim. Menulis paragraf, menulis surat, menulis berbagai jenis karangan, dan menulis laporan. Ya, itu saja materinya. Bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya strategi pembelajaran adalah rencana atau cara-cara serta sarana yang akan digunakan dalam sebuah kegiatan belajar mengajar, mulai pembukaan hingga penutup dengan memperhatikan situasi dan kondisi, sumber belajar, kebutuhan peserta didik, dan karakteristik peserta didik yang dihadapi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Strategi pembelajaran meliputi 5 komponen. Yang pertama ada kegiatan pembelajaran pendahuluan, penyampaian informasi, partisipasi peserta didik, evaluasi, dan kegiatan lanjutan atau follow-up. Pada umumnya, strategi pembelajaran bahasa Arab disesuaikan dengan kemahiran berbahasa yang akan dipelajari dalam proses pembelajaran tersebut. Strategi pembelajaran bahasa Arab berdasarkan keterampilan berbahasa dibagi menjadi 6. Yang pertama, strategi pembelajaran mufradat, strategi pembelajaran tarkib, strategi pembelajaran istima atau mendengar, strategi pembelajaran kalam atau berbicara, strategi pembelajaran qiraah atau membaca, strategi pembelajaran kitabah atau menulis. Ya, cukup itu saja penyampaian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan apabila terdapat kesalahan dari kami, baik itu dalam ucapan atau penulisan, kami mohon maaf. Oke, see you soon. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.